Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini kita akan membahas tema tentang hak asasi manusia. Nah, mengenai hak asasi manusia, karena di Indonesia ini adalah negara hukum, maka kita akan membahas hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah dari dasarnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga Undang-Undang tentang hak asasi manusia. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian hak asasi manusia. Nah, pengertian hak asasi manusia ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, dapat kita lihat bahwa hak asasi manusia ini pengertiannya itu ada dalam pasal 1. Poin 1, di situ ada hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga ketika kita melihat mengenai pengertian hak asasi manusia ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hak asasi manusia itu bukanlah pemberian dari manusia. Hak asasi manusia itu bukan pemberian dari manusia kepada manusia yang lain, tetapi itu merupakan pemberian Tuhan kepada manusia. Jadi ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan itu adalah sejak kapan? Nah, hakikat keberadaan manusia itu bahkan sejak di dalam kandungan. Dia sudah dianggap sebagai makhluk Tuhan. Sehingga dalam hal ini khususnya di Indonesia, karena ini undang-undang hak asasi manusianya di Indonesia seperti itu. Jadi di Indonesia ini pengakuan hak asasi manusia itu bahkan diberikan sejak seseorang itu di dalam kandungan, karena hakikat keberadaan sebagai makhluk Tuhan itu sudah menjadi manusia itu bahkan sejak di dalam kandungan. Nah, salah satu contoh perwujudannya yaitu misalnya adanya larangan aborsi. Bahkan seseorang sudah bisa menjadi subjek hukum ketika berada di dalam kandungan. Dalam hal ini seseorang yang masih di dalam kandungan itu juga berhak memiliki atau mendapatkan warisan ketika kita membahas mengenai hukum keluarga, walaupun nanti menerimanya juga ketika sudah dewasa, sudah bisa melakukan perbuatan hukum seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini hak asasi manusia itu poinnya yang pertama adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa. Kemudian diberikan sejak kapan? Sejak hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Kemudian ada lagi unsurnya yaitu bahwa hak asasi manusia ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Sehingga kalau kita melihat pengertian hak asasi manusia di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia ini bukanlah negara memberikan hak asasi kepada masyarakatnya, bukan seperti itu. Karena sekali lagi bahwa hak asasi manusia itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari negara. Sehingga ketika ada undang-undang tentang hak asasi manusia atau undang-undang dasar yang membahas tentang hak asasi manusia, itu adalah perwujudan dari negara itu menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Ya. Sehingga undang-undang ini merupakan perwujudan dari bahwa negara menjamin hak asasi manusia tiap-tiap warga negaranya.
Karena di sini ada bahwa hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya, jadi siapa yang punya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi itu ada negara, pemerintah, bahkan orang. Jadi sehingga di Indonesia berdasarkan undang-undang tentang hak asasi manusia ini, setiap warga negara itu punya kewajiban untuk saling menghormati hak asasi manusia antar warga negaranya. Nah, seperti itu. Jadi pasal 1 yang membahas mengenai pengertian hak asasi manusia ini sangat kompleks sekali maknanya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai hak asasi manusia, ini macam-macam hak asasi manusia itu ada hak positif, hak asasi aktif, hak negatif, dan hak sosial. Nah, untuk hak positif ini adalah hak asasi di mana negara adalah lembaga yang dipelihara masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga di sini hak asasi positif itu adalah hak asasi di mana negara yang aktif untuk menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak asasinya, misalnya mengenai pendidikan. Jadi misalnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada yang menyatakan bahwa tujuan nasional negara Indonesia itu adalah salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dalam hal ini negara ini aktif supaya warga negaranya ini bisa benar-benar merasakan, bisa benar-benar mendapatkan pendidikan. Misalnya negara memberikan beasiswa kepada yang tidak mampu, atau mungkin negara memiliki program BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, ini kan merupakan program-program dari pemerintah untuk meningkatkan pendidikan masyarakatnya. Kemudian hak positif lainnya saya contohkan adalah hak atas kesehatan. Nah, di sini pemerintah yang aktif bahwa kesehatan ini adalah hak asasi setiap warga negaranya. Nah, bagaimana kalau ini masyarakatnya ada yang tidak mampu? Karena kita tahu bahwa kesehatan itu harganya mahal, gitu ya. Jadi kalau ada yang ke rumah sakit, misalnya sakit kanker, biayanya mahal, kemoterapi dan lain sebagainya. Kalau orang berada, mungkin itu hal yang mudah, tapi kalau ini orangnya tidak mampu bagaimana? Nah, ini adalah kewajiban negara untuk menjamin bahwa hak tersebut bisa diterima oleh warga negaranya. Saya contohkan, kemudian negara aktif untuk menjamin hak atas kesehatan warga negaranya dengan adanya program, misalnya program BPJS atau adanya Kartu Indonesia Sehat, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah hak positif. Kemudian yang kedua, hak asasi aktif. Hak asasi aktif ini adalah rakyatnya yang aktif. Jadi hak asasi, saya memiliki hak asasi untuk bekerja. Saya contohkan hak asasi aktif ini adalah hak bekerja. Setiap warga negara itu memiliki hak untuk bekerja, hak untuk mengembangkan diri melalui pekerjaannya dan lainnya. Nah, hak ini adalah hak di mana warga negaranya yang aktif untuk mendapatkan hak tersebut. Jadi untuk bekerja, bagaimana ya kalau ini ada suatu hak bekerja, ya ini kan yang aktif orangnya mau bekerja atau tidak, sehingga untuk supaya hak ini bisa didapatkan, bisa dijalankan, ya
negara bisa menjamin, memberikan dasar berupa undang-undang bahwa hak itu adalah hak bekerja itu adalah hak asasi setiap warga negaranya. Tapi ini bisa bekerja, warga negaranya bisa bekerja, itu adalah yang harus dilakukan oleh warga negaranya gitu. Warga negaranya harus yang aktif gitu supaya bisa mendapatkan haknya ini, supaya bisa dia terima, dia rasakan seperti itu. Nah, itu hak asasi aktif. Kemudian hak negatif atau liberal. Nah, ini dikatakan negatif, liberal ini dikatakan negatif karena ini menjadi negatif ketika hak tersebut dijalankan kemudian berbenturan dengan hak yang lainnya tanpa dibatasi. Nah, liberal ini kan bebas, menjadi negatif ketika hak ini dijalankan tanpa batas kemudian berbenturan dengan hak yang lainnya, hak asasi manusia orang yang lain. Misalnya ini saya contohkan adalah hak mengemukakan pendapat. Misalnya mengemukakan pendapat dengan cara demonstrasi. Nah, demonstrasi ini kan bisa dilakukan dengan cara prosedur yang baik gitu. Misalnya dengan cara izin dulu ini gitu. Pada jam sekian mau melakukan demonstrasi di lokasi mana. Nah, ini izin dulu gitu. Dan ada tata caranya juga bahwa demonstrasi itu kan tidak boleh misalnya memasuki tempat ibadah yang di dalamnya sedang ada kegiatan peribadatan, misalnya salah satunya seperti itu, atau memasuki ruang persidangan yang di dalamnya sedang ada proses persidangan atau proses peradilan. Nah, ini kan dilarang. Nah, ketika ini mengemukakan pendapat tapi tidak ada batasannya, nah ini kan menjadi negatif. Nah, seperti itu. Jadi hak liberal ini menjadi negatif ketika tidak ada batasannya. Makanya kalau di Indonesia ini prinsipnya adalah hak asasi manusia dengan batas tertentu. Nah, prinsipnya salah satunya di Indonesia seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hak sosial. Hak sosial ini adalah hak asasi di bidang kebudayaan, pengembangan kebudayaan. Ya, jadi misalnya pengembangan kebudayaan setiap daerah itu kan berbeda-beda. Nah, ini hak dari setiap warga negara atau hak dari wilayah untuk mengembangkan budaya. Kemudian selanjutnya klasifikasi hak asasi manusia itu ada derogable right dan non-derogable right. Derogable right ini adalah hak asasi yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi. Jadi ditangguhkan itu adalah ditunda gitu atau dibatasi, kemudian dikurangi oleh negara dalam kondisi tertentu. Jadi ini saya contohkan adalah hak untuk bekerja. Jadi hak untuk bekerja itu adalah hak asasi dari setiap warga negara. Tapi hak bekerja itu juga dibatasi. Misalnya apa? Oh, saya ingin bekerja dalam bidang perdagangan. Saya berdagang mungkin sembako, ya. Saya berdagang sembako itu bisa gitu. Saya berdagang peralatan rumah tangga atau saya berdagang mobil, saya berdagang motor bisa. Tetapi yang dilarang adalah pekerjaan yang melanggar aturan perundang-undangan. Jadi bekerja itu adalah hak asasi setiap warga negara, tapi kalau bekerjanya adalah pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang, nah ini dibatasi oleh negara, tidak diperbolehkan. Misalnya saya bekerja, tapi bekerja sebagai pengedar narkoba. Jelas ini melanggar hukum. Saya bekerja, tapi bekerja sebagai mucikari. Jelas ini melanggar hukum. Gitu. Nah, ini ada batasan dari negara.
melalui undang-undang. Kemudian ada non-derogable right. Non-derogable right ini adalah hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi atau dikurangi oleh negara dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun, gitu ya. Nah, hak ini yaitu adalah hak hidup dan hak bebas dari perlakuan yang kejam, misalnya penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hak yang dalam keadaan apapun itu tidak boleh dikurangi, ditangguhkan, bahkan oleh negara. Seperti itu. Contohnya adalah hak hidup. Dan ini sudah banyak beberapa negara di dunia ini yang sudah menghapuskan adanya hukuman mati. Kemudian kita masuk dalam DUHAM, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Nah, ini merupakan salah satu deklarasi internasional yang diratifikasi oleh negara Indonesia. Jadi kalau suatu negara itu meratifikasi suatu perjanjian internasional atau apapun, itu berarti negara yang meratifikasi itu memasukkan apa yang diratifikasi tersebut ke dalam hukum nasionalnya, termasuk mengenai ini Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Nah, ini ada pada tahun 1948. Nah, di dalam DUHAM ini membahas mengenai yang pertama hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik. Nah, kesemuanya ini sudah dibahas juga di dalam hukum nasional Indonesia. Ada hak hidup, hak bebas dari perbudakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada hak ekonomi budaya dalam DUHAM. Nah, mengenai DUHAM ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya.